Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zintia Maulidina dengan NIM 240604779. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara terkait mata kuliah Etika Profesi Guru dengan topik Etika Profesi Guru. Wawancara ini saya telah lakukan kepada salah satu guru yang bersedia menjadi responden. Saya di sini akan menayangkan video hasil wawancara saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zintia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Siliwangi. Saat ini saya dapat tugas wawancara untuk mata kuliah Etika Profesi Guru Sekolah Dasar mengenai topik Etika Profesi Guru. Jika Ibu berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Ya, bersedia? mangga banget. Ya, bersedia, Kak. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan etika profesi guru dan kenapa hal itu penting dalam dunia pendidikan? Oh iya, iya. Izin menyampaikan ya, berdasarkan hasil refleksi yang sudah saya alami ya. Jadi etika profesi guru itu adalah seperangkat norma atau nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman untuk guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Etika ini penting karena sebagai guru itu memang bukan hanya mentransfer ilmu ya, bukan hanya sebagai pemberi ilmu, tapi juga bagaimana guru dapat membentuk karakter dan kepribadian murid seperti itu. Jadi dengan adanya etika dan dengan guru juga yang memiliki etika, guru dapat jadi teladan serta dapat menciptakan suasana belajar yang positif, yang sehat, hingga akhirnya timbul kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Seperti itu. Prinsip atau nilai apa saja yang seharusnya dipegang guru ketika menjalankan tugasnya? Ya, tentunya kalau yang namanya nilai berarti kan semua nilai kebaikan ya kayak nilai kebaikan itu banyak ada. Kalau sekarang tuh nilai kebaikannya kita bilang 8 profil lulusan. Gitu. Eh, Kemudian di tahun kemarin Merdeka Belajar nilai kebaikannya kita sebut apa profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebaikan dalam ilmu filsafat. Nah, nilai-nilai yang kiranya dipegang guru, terutama dalam menjalankan tugasnya ya pasti antara lain tanggung jawab terhadap profesinya. Juga pasti kita harus ada disiplin, yang mana karena sekolah itu kan institusi formal yang berdiri pasti ada aturan. Itu pasti harus ada disiplin, tanggung jawab. Kemudian sebagai seorang guru tentu harus punya empati. Bagaimana memiliki kepekaan atau kepedulian terhadap peserta didik dengan berbagai karakternya gitu. Dan yang terakhir ya keadilan. Gitu. Kita harus apa ya, dengan berbagai karakter murid, dengan berbagai keadaan murid, ya kita harus bisa bersikap adil. Dalam praktek sehari-hari di sekolah, bagaimana etika guru terlihat dalam hubungan dengan siswa, orang tua, dan guru lain? Pasika itu kan dalam praktiknya berarti dapat terlihat bila kita melakukan hubungan sosial ya. Hubungan sosial yang dilakukan oleh guru dalam lingkup sekolah ya pasti pertama dengan murid atau siswa, lalu bagaimana dengan rekan guru atau pimpinan kepala sekolah dan orang tua. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari dalam murid dengan murid itu ya itu tadi yang saya sebutkan. Bagaimana guru bisa memiliki empati, kemudian sabar, lalu dapat menghargai setiap individu, ya adil dan tidak ada diskriminasi. Kemudian dengan rekan guru, nah, bagaimana etika dengan rekan guru ya? Pasti dalam pertama adalah bagaimana komunikasi yang positif, saling menghormati, tidak apa ya, tidak saling menjatuhkan. Biasakan kalau dalam kerja tim mau itu
di sekolah atau di mana kan kadang ada clash gitu ya, ada salah paham, nah tapi gimana kita saling tidak menjatuhkan bila ada kesalahpahaman itu malah saling menghormati perbedaan. Kemudian ya pastinya juga mendukung suasana kerja yang positif, adanya kolaborasi. Kalau untuk dengan orang tua, yang pasti adanya komunikasi ya, yang terbuka antara guru dengan orang tua, bagaimana komunikasi itu, misalnya dengan tutur yang baik, dengan Menurut Ibu, apa indikator seorang guru bisa disebut profesional? ya, kita bicara indikatornya pertama dalam landasan hukum ya. Jadi memang sudah diatur di undang-undang guru bahwa guru yang profesional itu ada 4 yang, dan itu kalau nanti di dunia kerja itu evaluasi kinerjanya ya berdasarkan ini. Yang pertama adalah memiliki kemampuan pedagogik. Pedagogik itu dalam hal mengajar. Kemudian profesional, pengembangan diri sebagai guru. Sosial, sosial itu memiliki hubungan yang baik dengan rekan, dengan orang tua, dan yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian itu ya itu tadi mempunyai nilai-nilai moral yang baik. 4 itu, kemudian yang lain adalah bagaimana guru mampu bersifat reflektif ya. Guru yang profesional itu pasti guru yang selalu mau memperbaiki diri, jadi bersifat reflektif. Apa yang sudah saya lakukan, apa kelebihan, dan apa yang harus diperbaiki. Mungkin itu indikator guru bisa disebut profesional. Apa bentuk usaha yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir sebagai guru? Bentuk usaha yang dilakukan ya pasti adanya pelatihan ya, baik yang diselenggarakan oleh sekolah, memang kan sekolah juga pasti memiliki upaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru. Jadi pelatihan ataupun pelatihan yang dilakukan sendiri berdasarkan keinginan sendiri. Dengan adanya workshop, seminar-seminar pendidikan gitu ya. Juga yang pasti belajar saat ini kan gampang ya, dari TikTok atau media sosial lain kita banyak belajar mandiri agar menemukan inovasi-inovasi dari praktik mengajar gitu ya. Jadi yang pastinya belajar baik itu dalam lingkup di tugas dari sekolah ataupun mandiri. Belajar di sini bisa pelatihan, dari bisa otodidak melihat media sosial. Dan yang itu meningkatkan kompetensi juga, cara satunya reflektif. Bagaimana terus melihat apa yang sudah kita lakukan itu apa yang harus diperbaiki. Itu saja Ibu. Baik, selanjutnya, kendala apa yang biasanya muncul saat guru mencoba berkembang secara profesional dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau dalam prosesnya pasti yang pertama adalah keterbatasan dalam waktu. Jadi terkadang bila ada, contohnya saja misalnya ada pelatihan-pelatihan yang bagus, tapi waktunya dilaksanakan saat jam belajar, mungkin itu kan menjadi dilema. Bagaimana si pelatihan itu harus dilakukan tanpa meninggalkan kelas, nah gitu ya. Jadi mungkin di waktu, nah atau misalnya sarana prasarana yang memadai, dan terkadang ya mungkin beberapa guru merasa kurangnya dukungan dari lingkungan itu. Mungkin sebagai contoh, bila kita ingin mengikuti kegiatan, terus harus meninggalkan kelas, mungkin terkadang rekan yang ditinggalkan juga tidak semua menerima kelasnya kita dititipi gitu oleh kita. Paling mengatasinya ya pertama mungkin manajemen waktu yang baik ya. Mencari pelatihan-pelatihan, kalau pelatihannya itu inisiatif sendiri, paling mencari pelatihan yang waktunya fleksibel, misalnya di luar jam mengajar. Terus ya tadi memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya dengan eh, belajar dari media sosial ya, asal kita bisa menyaring kan kadang Bagaimana Ibu menerapkan nilai integritas dan keadilan dalam pembelajaran maupun penilaian siswa? ya yang pasti
nilai integritas dan keadilan kan. Kalau di belajar itu harus punya tolak ukur yang bukan bersifat objektif ya, subjektif maaf. Jadi ya pertama ya kalau misalnya dalam mengajar kita punya capaian pembelajaran dengan anak itu kan ada diagnosis pembelajaran, kita mencari soal yang sesuai karakter anak, ada capaiannya. Nah, kita dilihat situ aja. Bagaimana nanti anak dinilai berdasarkan proses kerjanya. Dan bukan hanya hasil akhir. Jadi dalam pembelajaran juga proses itu penting di mana kita lihat bagaimana mereka mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya kita pasti akan memberikan apresiasi dan penilaian di situ. Jadi adil di sini ya misalnya memang karakteristik anak yang eh, bagus di pelajaran apa ya kita hargai di situ tanpa harus menjatuhkan misalnya dia kurang di mata pelajaran lain. Juga dalam pembelajaran nah, selalu ditanamkan bagaimana kejujuran dan tanggung jawab. Jadi kalau kitanya memberikan pembelajaran saat kita menilai juga kita harus tanggung jawab atas nilai itu. Gitu. Dalam situasi apa dedikasi seorang guru biasanya diuji? Dan bagaimana ibu menjaga komitmen sebagai pendidik? Biasanya dedikasi guru diuji bila misalnya saat akan melakukan sesuatu adanya keterbatasan fasilitas ya. Tapi sih kalau untuk sekarang itu memang bukan hal besar, pasti pemerintah juga terus memberikan bantuan yang sangat banyak ya kalau masalah fasilitas. Paling diuji itu saat kita menemukan kelas-kelas yang karakternya beragam. Kan sekolah juga di SD sekarang kita menerapkan inklusi, di mana setiap anak dengan berbagai karakter atau keterbatasan itu harus diakomodasi di kelas. Nah, mungkin itu ya kita harus benar-benar misalnya ketemu anak yang memiliki gangguan autis misalnya, atau ADHD yang hiperaktif. Nah, itu kan bagaimana kita itu memang harus punya komitmen mengajar dengan berbagai karakter gitu. Gitu. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai teladan moral terlihat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Dari mulai kita berpakaian, terus berbicara, ya bagaimana itu pasti kan kalau yang namanya guru tuh role model bagi anak. Terkadang ya tanpa kita berbuat apa-apa juga apa yang kita pakai itu udah menjadi suatu teladan ya karena dilihat oleh anak. Jadi banyak jadi kita harus menjaga berbagai aspek dari berpakaian, bagaimana dengan berpakaian sopan, lalu tadi cara berbicara kita, apakah berbicara dengan baik, menghargai tutur kata yang positif gitu. Kemudian bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita berhubungan dengan guru lain, dengan murid itu secara tidak langsung pasti menjadi teladan dilihat direkam oleh anak-anak kita sehari-hari. Jadi dan apa yang kita lakukan itu kalau sudah baik ya intinya harus dilakukan secara konsisten. Bagaimana cara ibu menyikapi tantangan etika penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, baik oleh guru maupun siswa? Intinya adalah bagaimana saat kita kan teknologi pasti setiap anak juga sudah punya HP ya sudah membuka HP paling ya terus saja tidak bosan mengingatkan harus bertanggung jawab saat memakai teknologi atau kita juga bisa selaras dengan teknologi memberikan tugas yang mana jadi si teknologi itu dipakai lebih positif lagi. Anak-anak kita bisa belajar itu dari Google itu kapan aja mencari ilmu atau berliterasi itu kita bisa menggunakan teknologi dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tonton, terhadap apa yang kita baca. Terus aja diingatkan. Pada pelaksanaan kurikulum Merdeka dan Proyek P5, bagaimana etika guru diterapkan saat guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran? Ya. Kalau sekarang tuh kan kalau P5 tahun lalu ya. Sekarang tuh informasi jadi namanya kokurikuler.
Oh, kokurikuler. Terus sebenarnya kan basicnya project. Tapi kalau di kokurikuler ini boleh berbagai bentuk, salah satunya project gitu. Yang paling baru di tahun ini. Gitu. Ya, tapi sama ada fasilitatornya ya. Ya etikanya ya pasti saat membuat kita bilang P5 aja dulu. Itu kan hasil dari kolaborasi semua pihak. Orang tua, murid, dengan waktu yang tidak sebentar kan. Kalau yang namanya P5 tuh ada berapa JP gitu ya. Kalau ibaratnya sistem blok pelaksanaan itu minimal 1,5 bulan. Jadi terus dilaksanakan ya. Etika kita adalah bagaimana berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana membentuk tim yang solid, ya harus bagaimana biar solid ya kitanya ada komunikasi, terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, adil dalam pemberian tugas. Menurut Ibu, sikap atau kompetensi etis apa yang diperlukan guru agar tetap relevan di era abad 21? Dia semua nilai baik ya Bu ya. Tapi kalau kompetensi etika yang tetap relevan ya itu sih inovatif, disiplin dan tanggung jawab itu memang tidak boleh lepas. Nah, itu ya terutama ya inovasi dalam menerima semua perubahan tuh siap gitu. Terima kasih banyak Mungkin Ibu sempat atas keluar ya. ya, atas jawabannya. Jawabannya sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas UTS saya. Terima kasih. Rangkuman dari hasil wawancara yang saya lakukan, guru menjelaskan bahwa etika profesi itu pada dasarnya adalah aturan moral yang jadi pegangan guru saat mengajar dan bersikap. Etika ini penting karena guru bukan cuma ngasih materi pelajaran, tapi juga membentuk sikap dan karakter siswa. Dalam keseharian, etika guru kelihatan dari cara guru memperlakukan siswa dengan adil, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, dan bisa kerjasama dengan guru lain. Guru yang profesional juga terus belajar lewat pelatihan atau komunitas. Meskipun ada kendala seperti waktu dan fasilitas, guru menekankan pentingnya jadi teladan lewat sikap sehari-hari, terutama di era digital sekarang. Guru harus bisa memakai teknologi dengan bijak, mengajarkan etika digital kepada siswa, dan tetap menghargai ide siswa dalam kurikulum merdeka yang sekarang diganti jadi kokurikuler. Untuk tetap relevan di abad 21, guru perlu punya integritas, literasi digital, pikiran terbuka, dan empati. Demikian ringkasan hasil wawancara saya mengenai etika profesi guru. Melalui wawancara ini, saya dapat memahami bahwa guru memiliki tanggung jawab moral yang besar, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Semoga video hasil wawancara saya ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan tugas UTS kuliah saya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.